Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Meliana, CGP Angkatan 9, SMP Negeri 1 Balikpapan. Di samping saya ada pengajar praktik saya, Pak Rahmat Pratama, dan di depan saya ada rekan saya, Bu Siti Marsita Fitriani, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Balikpapan. Ya, Bu Fitri, Pak Rahmat, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk pertemuan kita kali ini tujuannya untuk merefleksikan hasil dari observasi Bu Fitri yang kita laksanakan Rabu lalu. Nah, di sini kita melakukan rencana tindak lanjut menggunakan lembar pengembangan diri. Nah, di sini saya ingin sedikit bertanya ya kepada Bu Fitri, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah Bu Fitri lakukan? Baik Bu Meli, menurut saya hal yang saya rasakan setelah observasi adalah saya merasa cukup puas dengan respon siswa saat pembelajaran. Jadi ya apa yang sudah saya coba usahakan dalam pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik pada siswa. Berarti sudah cukup puas ya dengan apa yang ditangkap materinya oleh siswa. Selanjutnya kira-kira area pengembangan apa yang sudah dilakukan Bu Fitri di dalam kelas, terus setelah itu langkah-langkah apa atau tahapan apa dalam pembelajaran di kelas itu yang Bu Fitri lakukan? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai dan sudah saya lakukan di kelas adalah bagaimana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas, kemudian juga bagaimana saya menerapkan disiplin positif itu sendiri di kelas. Itu yang ingin saya capai juga di kelas agar pembelajaran itu terlaksana dengan baik. Untuk tahapan-tahapan sendiri memang saya menggunakan metode discover learning, kemudian di dalamnya juga saya juga menyajikan media visualisasinya itu berupa video untuk siswa, jadi agar siswa itu lebih tertarik di dalam pembelajaran yang saya bawakan gitu. Apalagi ini materinya khusus tentang cipta inspirasi kan ya Bu ya, jadi kalau ada visualisasi yang nyata gitu pada siswa, pasti siswanya akan lebih tertarik. Seperti itu sih Bu, kurang lebih. Jadi langkah-langkah yang Bu Fitri lakukan yang pertama tadi menggunakan metode discover learning, terus membuat siswa tertarik itu menggunakan video ya? Iya, jadi ada beberapa media yang saya gunakan seperti itu. Sejauh mana area pengembangan tersebut berhasil, Fitri? Kalau saya lihat sih dari apa yang sudah saya coba terapkan mungkin sekitar 80-90% ya Bu ya, untuk tingkat keberhasilan siswa dalam mengidentifikasi cerita inspirasi itu sendiri sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kira-kira kekurangan atau kendala apa yang Bu Fitri hadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Mungkin pada saat pembagian kelompok, saya rasa dengan materi yang saya bawakan ada kemungkinan kayaknya siswa itu bisa mengerjakan dengan secara individu juga bisa. Cuman kalau kendala pada saat berkelompoknya itu ya karena ini mengidentifikasi ya Bu ya, kadang-kadang di dalam pembagian kelompok itu masih ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif dalam ikut menyelesaikan tugasnya seperti itu, walaupun memang saya sudah berusaha memantau kelompok demi kelompok gitu ya Bu ya. Dan juga mungkin karena media yang saya gunakan untuk diskut pada saat penugasan kan memang teks ya Bu ya, jadi kan memang ada sebelumnya video, nah kemudian pada saat penugasannya menggunakan teks gitu. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Bu Fitri? Karena mungkin faktor minat sih Bu ya kalau menurut saya, karena kan siswa itu kan gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang memang mungkin tertarik pada saat disuruh mengidentifikasi dalam bentuk video, ada yang mungkin tertariknya hanya dalam bentuk ketika bacaan dengan teks. Nah sementara pada saat di penugasan kan walaupun saya sudah membedakan teksnya dengan tema yang berbeda-beda, memvariasikan itu agar sesuai minatnya, namun mungkin siswa yang tidak terlalu tertarik membaca pada akhirnya ya hanya bergantung pada temannya dalam satu kelompok. Kira-kira rencana kedepannya Bu Fitri untuk
mengatasi permasalahan tersebut apa dan bagaimana? Seharusnya sih yang saya pikirkan pada saat penugasan pun saya tidak hanya memvariasikan atau diferensiasinya itu bukan hanya dalam bentuk tema-tema dalam teks, tapi seharusnya saya juga mempersiapkan video lagi, video cerita inspirasi yang mana kita bisa memberikannya kepada siswa dalam bentuk link YouTube gitu. Jadi yang kalau misalnya untuk pembelajarannya kan saya tampilkan tuh Bu ya di layar, tapi kalau untuk penugasan kan nggak mungkin satu-satu saya tampilkan, jadi mungkin harusnya saya bisa pakai video YouTube lainnya, saya cari lagi, jadi siswa itu lebih bebas memilih mau pakai teks atau mau ngambil identifikasi dari video seperti itu. Oke, kira-kira nih kapan Bu Fitri akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bu Fitri sampaikan tadi? Ya insya Allah kedepannya, karena ini masih materi cerita inspirasi, kan berikutnya masih materinya masuk yang tentang struktur sama kaidah bahasa. Nah itu mungkin saya bisa menggunakan cara seperti itu, teknik seperti itu. Kalau kemarin kan identifikasi, masih identifikasi informasi, kedepannya kan masih ada kaidah sama struktur. Nanti dari situ mungkin bisa medianya lebih saya variasikan lagi. Mungkin segitu aja kali ya Bu Fitri ya. Terima kasih untuk obrolannya atau hasil dari pasca observasinya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meli.